Semahe, seluruh warga Gemis yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Sobat Tua lagi renungan harian keluarga Gemis. Saat ini saya Vikaris Mario Nandito Barahama akan menemani saat teduh kita sekalian. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, di pagi hari ini kami datang kepadamu mempersembahkan pujian dan syukur untuk kasih dan kemurahan-Mu yang telah memungkinkan kami menikmati kehidupan di hari yang baru. Mengawali seluruh tugas dan tanggung jawab kami di sepanjang hari ini, kami memohon tuntunan dan penyertaan-Mu lewat kebenaran firman. Oleh karena itu, bersabdalah dari tempat ketinggian, karena kami sekalian umat telah siap sedia menyambut kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan kita di saat ini, mari kita buka bagian firman dari kitab Amsal pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-15. Bagian firman Tuhan di saat ini akan saya bacakan untuk kita sekalian. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Faedah daripada menuntut hikmat. Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan dan kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau, supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat, dari orang yang mengucapkan tipu muslihat, dari mereka yang meninggalkan jalan yang lurus dan menempuh jalan yang gelap, yang bersukacita melakukan kejahatan, bersorak-sorak karena tipu muslihat yang jahat, yang berliku-liku jalannya dan yang sesat perilakunya. Sedemikian jauh batas pembacaan firman Tuhan kita di saat ini. Berbahagialah bagi setiap orang yang membaca, merenungkan, bahkan memperlakukan firman di sepanjang jalan hidupnya. Shalom. Ibu bapak saudara sobat lagi yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berbicara soal hikmat, hikmat merupakan sesuatu yang sangat didambakan oleh sebagian manusia, termasuk orang percaya. Namun pada kenyataannya tidak banyak orang yang memahami apa itu hikmat. Terkadang hikmat disamakan dengan kecerdasan akademik. Ketika dia berprestasi di sekolah, maka itulah yang disebutkan dengan hikmat. Padahal sesungguhnya hikmat jauh lebih tinggi daripada sekedar kecerdasan. Nah, ibu bapak saudara sobat lagi yang diberkati oleh Tuhan, dalam perikop yang kita baca di saat ini, ketika kita melihat pembacaan dari keseluruhan ayat maupun dari ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-22, di sana sangat jelas kita akan melihat kata-kata yang digunakan penulis untuk menggambarkan hikmat. Di sana dikatakan hikmat adalah kepandaian, pengertian tentang takut akan Tuhan, lalu pengenalan akan Allah, kebenaran, kejujuran, keadilan, dan kebijaksanaan. Dari uraian ini kita dapat melihat bahwa hikmat bukanlah sekedar kecerdasan. Amsal sebagaimana telah kita ketahui bersama merupakan kitab yang banyak membahas tentang hikmat. Dalam kitab ini tertulis tentang hikmat serta bagaimana cara mendapatkan hikmat itu, serta asal hikmat tersebut. Dan Alkitab mengatakan
bahwa seseorang yang berhikmat akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Selain itu, ibu bapak saudara, dikatakan juga bahwa orang memiliki hikmat di dalam hatinya akan memiliki pengetahuan, kebijaksanaan, dan kepandaian untuk menyenangkan, memelihara, dan menjaga kita dalam hidup. Dan tentu saja hikmat yang paling baik adalah hikmat yang berasal dari Tuhan. Jika kita melihat catatan firman Tuhan, ayatnya yang ke-6 di sana dikatakan, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Dan menjadi pertanyaannya bagi kita, bagaimana cara kita mendapatkan hikmat dari Tuhan? Dalam catatan firman Tuhan yang kita baca di saat ini, jika kita memperhatikan ayat pertama sampai ayatnya yang ke-5, hikmat dapat diperoleh dengan cara takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan berarti bukan seperti ketika kita melihat setan lalu kita takut, tetapi takut akan Tuhan adalah hidup yang mentaati perintahnya. Dengan hidup takut akan Tuhan, maka itu akan membentuk sikap hidup kita untuk belajar menghormati Tuhan dan menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan. Jika kita sudah semakin serupa dengan Tuhan, tentunya pola pikir dan pandangan kita pun akan menjadi sama dengan Tuhan. Dan secara otomatis hikmat Tuhan pun akan menjadi bahagian sekalian kita. Hal yang lainnya yang bisa kita pelajari dalam catatan firman Tuhan kita di saat ini, jika kita melihat di ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-15, hikmat akan melepaskan kita dari jalan yang jahat dan menyimpang. Dan memang bukan rahasia lagi bahwa di dunia ini sangat sedikit orang yang benar-benar tulus hati. Jauh lebih banyak orang-orang yang terlihat baik, namun ternyata memiliki maksud yang terselubung. Mereka mengucapkan tipu muslihat di ayatnya yang ke-12. Mereka menempuh jalan yang gelap, ayatnya yang ke-13. Mereka melakukan kejahatan, ayatnya yang ke-14. Dan mereka memiliki perilaku yang sesat. Itu dalam catatan ayatnya yang ke-15. Oleh karena itu, ibu bapak, saudara, sobat lagi yang diberkati oleh Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan kita di saat ini, saya mengajak kita semua untuk bersikap sebagai orang yang berhikmat. Sebab jalan hidup orang yang berhikmat itu jauh berbeda dengan orang yang tidak memiliki hikmat. Sebab dengan hikmat itulah kita akan dituntun ke jalan yang benar. Sebab dengan hikmat itulah kita akan dikendalikan sehingga kita berjalan di jalan yang benar. Dan hikmat akan menguatkan kita sehingga kita tidak tergoda terhadap godaan dosa. Dengan hikmat pula kita akan hidup bermoral tinggi dan luhur. Dan yang terutama, kita akan memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk sapaan firman-Mu yang di saat ini boleh menyapa sekalian kami. Biar kiranya kami dimampukan untuk menjadi pribadi-pribadi yang berhikmat. Sebab ketika kami memiliki kehidupan yang berhikmat, maka kami sedang mengerjakan karya Allah di dalam kehidupan kami. Biar kiranya lewat hikmat-Mu kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang terus bertumbuh di dalam pengenalan kami
akan Allah yang benar. Terima kasih Bapa, kehidupan kami di sepanjang hari ini kami mau letakkan di dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya Tuhan yang menuntun kami dengan hikmat, agar apa yang kami kerjakan di sepanjang hari ini senantiasa diberkati oleh Tuhan. Dan biar kiranya lewat kehidupan kami, nama Tuhan dipermuliakan dan diagungkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kita sekalian di sepanjang hari ini. Dan biar kiranya Tuhan memberkati dan setiap karya tugas yang Tuhan percayakan bagi kita sekalian. Mari sembah